Saudara-saudara, kalau suatu perceraian itu disesali, itu sebenarnya kurang tepat. Mungkin kita menyesali karena kita merasa minder, ya, merasa rendah, karena kita merasa diri kita ini kurang mapan gitu. Ekonomi, di bidang apalagi kejantanan, di bidang fisik gitu. Tidak ganteng misalnya, bla bla bla, banyak lah yang kita kira itu yang menjadi penyebab perceraian kita dengan istri kita. Seluruh dunia ini manusia yang merasa dirinya suami lelaki, kemudian dia punya istri, kemudian istrinya itu selingkuh. Singkat cerita bercerai. Apakah suaminya yang akhirnya menuntut cerai karena istrinya mengkhianat, atau memang kehendak istrinya ingin bercerai gitu, dia menuntut cerai, ya itu diceraikan. Nah ini kalau kita lihat satu persatu contoh gitu. Jadi perceraian itu bukan karena kita minder, kurang pede, atau kita banyak kelemahan, misalnya nggak mapan lah ekonomi. Jadi semuanya itu bukan karena ekonomi gitu, bukan karena fisik kita dan sebagainya, tingkah laku kita dan sebagainya, bukan. Di situ mungkin karena satu nggak jodoh gitu. Keduanya memang selama nggak jodoh ya karena memang istri kita ini udah nggak cinta sama kita. 17.000 kita cinta sama istri, tapi kalau istri sudah tidak cinta sama kita, ini kata orang nih, saya ngutip aja, berarti ya, cinta suami terhadap istri ini hampa gitu. Jadi kalau istri minta cerai, ya udah ceraikan aja gitu. Tapi ada juga yang penasaran sampai 10 bulan dia ingin mencoba sampai di mana gitu. Jadi akar permasalahannya apa? Ternyata memang udah nggak jodoh gitu. Kalau soal mulut itu hanya lip service gitu ya, hanya gombal gitu. Yang penting kenyataan mereka bercerai itu, perceraian itu karena salah satu ada yang tidak mencintai gitu. Walaupun suaminya mencintai istri, tapi kalau istri sudah tidak mencintai suami, nah ini otomatis istri akan minta cerai. Kenapa dia tidak mencintai suami? Karena dia mencintai orang lain dengan beberapa alasan, natija, maksud. Apakah masalah seks, jadi laki-laki yang lain itu yang akan dia menjadikan suaminya itu seksnya bagus, tinggi, cocok buat dia gitu, sangat hebat ya, dahsyat, bla bla, kayak setan gitu. Dan istri kita mantan yang akan menjadi mantan ini juga karena memang seksnya juga kayak setan juga, sama-sama kayak setan, jadi contohnya, jadi cocok mereka jodoh. Kalau soal akhirnya nanti mereka hidup belangsak itu urusan lain, yang penting mereka istri kita bercerai dengan kita, kemudian kita ceraikan, kemudian mantan istri kita itu menikah dengan cowok idamannya yang dianggap jodoh, yang akan membahagiakannya versi dia. Tapi itu dari segi seks aja gitu. Kalau dari segi lain barangkali minus, di bawah minus malah, dan sebagainya. Jadi perceraian itu bukan karena ketidakmapanan suami ini di bidang ekonomi. Banyak atau ada, dan saya tahu orang-orang yang mapan di bidang ekonomi, misalnya apa, dia baru pensiun dini, umur 37, umur 38, ini suaminya kan lagi sedang ganteng-gantengnya, apalagi suaminya itu memang ganteng, hidungnya mancung, kulitnya bersih, ya tinggi seimbang gitu, misalnya berat 60, ya tinggi 170 begitu, terus 168, itu kan mapan ya bang. Ada warisan tanah, rumah dan sebagainya, pokoknya cemerlang lah hidup suami ini. Tapi kenapa tiba-tiba istri itu bisa selingkuh dan minta bercerai dengan suami yang ganteng ini dan mapan ini gitu. Nah itu karena tidak jodoh gitu. Suami ini pun bilang, walaupun kita 17.000 mencintai istri, tapi kalau istri sudah tidak cinta sama kita, itu cinta kita hampa. Jadi harus kita ceraikan.
Kalau menurut saya, setelah saya pertimbangkan, saya analisa selama 10 bulan, oh ternyata memang istri kita ini udah tidak mencintai kita dan mencintai orang lain, baik secara verbal maupun secara tingkah laku, perbuatan, action dan sebagainya. Jadi dia memang bukan jodoh kita. Soal dia hidup belangsang itu urusan dia, dan sebagainya itu bukan urusan kita lagi. Kita memang ada yang menasihati juga, kalau kita menghadapi hal seperti ini, kita harus ikhlas melepaskannya, menceraikannya, dan jangan mencintainya lagi. Bla bla, udah habis. Kalau kiai, orang-orang pintar yang paham, ketika istri itu sudah tidak mencintai kita atau selingkuh dan sebagainya, ya ceraikan saja langsung, nggak usah dianalisa berbulan-bulan, berlama-lama. Apa penyebabnya? Ya, sebab penyebabnya rata-rata beda-beda dikit, hanya perselingkuhan, hanya perzinahan, hanya pergaulan bebas, hanya free sex, hanya hedonis, hanya kemaksiatan yang dilakukan oleh istri kita itu. Jadi wajar, nggak perlu kita tahu terlalu mendetil. Walaupun kita tahu terlalu mendetil pun percuma, ya tetap akan bercerai, dan tetap kita tidak bisa balik, tidak bisa rujuk kepada istri yang seperti ini. Itu seperti air dengan minyak, nggak bisa ketemu, dan jodohnya udah selesai. Misalnya 10 tahun atau 15 tahun atau 5 tahun atau seumur jagung dan sebagainya, itu tidak masalah. Itu hanya perjalanan hidup saja gitu. Tapi yang penting si jodoh udah tidak ada barangkali, atau memang udah nggak ada jodoh kita di Lauhul Mahfuz tertulis seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan. Kalau orang bilang tidak, cinta itu kita tidak bisa dipaksakan. Jodoh pun tidak bisa dipaksakan. Diperpanjang nggak bisa, ya. Diperpendek, diperpanjang nggak bisa. Itu seperti ajal juga, itu seperti kematian, gitu. Nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan, gitu. Kalau kita sudah mau mati, meninggal, itu tidak bisa dimajukan. Dan begitu pun jodoh. Kalau udah putus, ya, atau akan bercerai, tidak bisa kita ulur, Pak. Memang kita harus cerai, gitu. Dan kita apakah bisa menikah lagi, itu tergantung kita, tergantung Allah lagi. Apa kita mau berjodoh lagi atau tidak, karena usia sudah di atas kepala 6 menyerang kepala 7. Itu aja dulu saya bisa sampaikan, bahwa kesimpulannya bahwa perceraian itu bukan karena mapan atau tidak mapan ekonomi seorang suami, ganteng atau tidak gantengnya seorang suami, tapi memang sudah tidak jodoh, karena memang istri sudah tidak cinta kepada suami dan dia cinta kepada orang lain, dan dirinya sudah dimakan, sudah menjadi istri orang lain walaupun belum menikah. Kalau sudah begitu, itu memang udah tidak bisa rujuk, ya, karena memang sudah belepotan. Jadi yang selingkuh harus berjodoh dengan yang selingkuh, yang berzina harus berjodoh dengan yang menzinainya. Dan itu pun kalau didukung oleh syariat agama. Kalau suaminya ini kafir, ya terpaksa, walaupun dia udah dijinain, dia nggak boleh menikah dengan calon suami yang kafir ini, kecuali yang kafir itu, suami yang kafir itu bersahadat. Dan sahadatnya bukan karena nikah saja, tapi memang dia harus sungguh-sungguh masuk Islam. Kalau cuman untuk supaya bisa nikah aja, kemudian kok hatinya kafir, nah ini bahaya. Bener, orang kayak gini akan membawa si istri ke neraka. Makanya si istri atau muslimah itu haram menikah dengan laki-laki kafir, karena laki-laki kafir itu membawa ke neraka. Sementara suami-suami yang muslim atau mukmin itu membawa ke surga. Bahwa keriduan Allah dan surga Allah itu hanya Allah, karena Allah membawa kita ke surga kalau kita patuh kepada syariat ini. Bahwa muslimah haram menikah dengan kafir, muslimah harus menikah dengan muslim, walaupun muslim itu kurang ganteng dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.